Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di channel YouTube Cara Hidup. Kali ini saya akan memberikan cerita pengalaman saya selama dulu saya awal belajar dunia marketing. Dan begitu sulitnya, begitu sakitnya dibanding di zaman sekarang ya. Itu adalah sebuah faktor kendala di luar kita yang mungkin terkadang teman-teman juga merasakan hal seperti itu, tapi ya tapi kalau kita misalnya mudah buat putus asa tanpa pernah menggali pengalaman orang yang lebih sulit, lebih sakit, terkadang kita mudah sekali untuk menyerah. Sedangkan kalau mau kita tahu, kadang justru bisa membahayakan. Dalam arti kita menyerah, justru kita melepaskan nasib atau rezeki jalan kita di situ. Nah, jadi teman-teman, di 2001 itu ini khusus di daerah saya lah, di Kalimantan Barat, di Singkawang tepatnya. Dulu tuh marketing atau salesman itu sangat diantipati sama orang. Nah, itu bukan karena karena pada saat waktu itu banyak sekali sales yang memaksakan. Nah, mungkin karena faktor target tadi kan, memaksakan, sehingga menimbulkan semacam kayak membuat orang tuh risih. Terus ada juga sales itu dalam kesempatan kesempitan melakukan hal-hal yang merugikan, seperti kayak mencuri, terus terkadang curang, harga dinaik-naikkan seperti itu. Dan pada saat waktu itu memang udah mulai ramai ya di daerah saya itu orang yang jualan, yang model door to door ke rumah-rumah. Pada saat waktu itu masih banyak di bidang penjualan barang-barang dapur kayak pisau yang serbaguna apa segala macam seperti itu. Nah, jadi pada saat waktu saya masih sekolah, saya mengalami sendiri ketika ada seorang sales datang ke rumah, saya lagi baring-baring kan habis pulang sekolah kan. Orang itu langsung ngetok pintu, ngucapin salam, pas kebetulan ada mama saya. Assalamualaikum, katanya kan. Udah lama, waalaikumsalam. Permisi bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, seperti biasa kan, bahasa seorang marketing seperti itu. Langsung mama saya nyaut, maaf dek, orangnya nggak ada di rumah, katanya. Saya pun kaget, loh, bukannya saya dengan mama nih orang yang di rumah kan. Oh iya kak bu, atau ibu mungkin, aduh saya nggak ngerti, kata mama kan. Saya hanya pembantunya. Jadi saya habis itu diam aja kan. Udahlah nanti ya, kata mama kan. Mama pun takut dia nanti maksa naik apa segala macam, akhirnya dia pun pergi. Udah lama saya tanya, mak ngapa kok ngomong gitu? Malas mama, kita pun tidak ada uang juga mau beli, kata mama. Lagian pun barang yang seperti itu di dapur juga banyak, kita pun masih bisa makainya. Nah, mindset seperti itu kan dulu belum orang Singkawang tuh belum sifatnya konsumtif. Dalam arti barang lama yang masih bisa dipergunakan itulah yang terus dipakai gitu kan. Beda dengan sekarang, terkadang barang yang masih bagus pun beli baru, apalagi kalau mau musim perayaan. Terus saya tanya, mak, kalau kayak gitu kan kita bohong mak. Loh, biasanya sales lebih bohong, kata mama. Ya udahlah, saya mikir kan mau terlalu lugu dengan orang tua, maksud dia mungkin lain, nanti akhirnya kita timbul pertengkaran atau apa, jadi saya diam aja. Nah, setelah saya tamat sekolah, begitu saya jadi sales, ketika saya mengalami hal seperti itu, saya sempat berpikir ini kayaknya karma lah, saya bilang kan. Dulu orang tua saya nolak sales, tapi begitu saya terjun ke dunia itu, jadi sempat saya ceritakan ke mama, mak begini saya bilang. Tawa aja mama saya kan. Mama langsung bilang gini, ya beda, kalau misalnya memang pengen jadi seorang sales yang baik, kata mama kan, jangan langsung istilahnya menodong orang. Nah, aku sempat berpikir, kok
mama ini bisa tahu sih dengan strategi-strategi seperti itu gitu kan. Cuman aku mikirnya ya karena mungkin mama tuh udah kebanyakan sering ditodong sama sales, jadi dia hanya tahunya ngomong kayak gitu kali kan. Tapi kalau teori marketing dia tidak tahu, dia juga bukan orang basicnya pedagang. Tapi kalau soal masak-masak dia nomor satu. Nah jadi begitu pas aku jadi sales, aku ceritain, terus dia pun akhirnya ngasihkan gambaran seperti itu. Aku pun tidak terlalu bagaimana kan, tapi aku yakin mungkin ada salahnya juga sales zaman dulu tuh seperti itu. Nah makanya aku berusaha untuk melakukan cara menjual itu dengan lebih higienis lah, lebih baik lagi lah, tidak menimbulkan persoalan kepada calon konsumen. Nah itu salah satunya dulu tuh kendala kita seperti itu. Terus yang kedua, karena kita nih banyak kan tidak ada yang istilahnya zaman sekarang ini kan mungkin di Singkawang ada orang ahli marketing, ahli penjualan, terus pengusaha yang bisa kita undang, kita ajak buat sharing misalnya di kafe di mana kan. Kalau dulu enggak ada. Bahkan pengusaha pun sangat jarang sekali. Rata-rata pengusaha orang asli Singkawang tuh dia buka usahanya di luar, di Jakarta segala macam. Nah, jadi sehingga zaman dulu ketika kita menekuni dunia marketing, keyakinan buat sukses itu tidak ada. Kenapa? Karena kita belum sampai ke situ. Kebanyakan sales-sales yang ada di Singkawang pada zaman itu belum mendapatkan contoh orang yang memang ada yang sukses. Tapi tidak sampai ya karena komunikasi juga jarang. Sehingga motivasi buat teman-teman di Singkawang untuk menjadi seorang marketing itu waktu itu ibaratnya mereka tidak yakin buat bisa jadi sukses. Nah itu salah satu kendalanya sehingga peminat untuk menjadi seorang marketing itu sangat sedikit. Nah, jadi itulah salah satunya juga dulunya itu situasinya kenapa sulit karena tidak ada contoh atau tidak ada orang yang memberikan suatu kayak motivasi buat teman-teman yang menekuni dunia marketing. Terus yang ketiga komunikasi. Nah, dulu komunikasi kita tuh sangat minim sekali, bahkan tidak ada, hanya mengharapkan komunikasi face to face, ngomong langsung, ketemu. Kalau yang namanya handphone dulu ya handphone kalau enggak salah saya yang boomingnya di Singkawang itu sekitar tahun 2004-2005 lah. Kalau 2001, 2002, 2003 itu masih dibilang kategori barang mahal. Nah, jadi pada saat waktu itu komunikasi itu sangat sulit sekali. Saya sangat merasakan kadang satu konsumen, saya kan dulunya di dealer Honda kan. Satu konsumen untuk menyelesaikan proses dia beli motor itu bisa sampai makan waktu seminggu. Karena apa? Karena saya sering selisih waktu buat ketemu. Terus kenapa bisa terjadi selisih waktu? Ya karena kan kita sistemnya pakai senyampaian. Ketika kita senyampaian, belum tentu waktu yang kita sepakati orang itu bisa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan begitu kita pengen ketemu dengan kawan, bro, nanti sore bisa tidak kita ketemu? Kalau misalnya dia bisa kan langsung jawab nih, oh bisa. Kalau misalnya dia tidak bisa, oh aku udah ada janji, mungkin malam jalan bisanya kan. Nah, kalau dulu kan misalnya nih saya ke rumah si calon konsumen, ketemu istrinya, bu, bapak ada ndak? Oh bapak kerja, ya udahlah bu, biasa bapak pulangnya berapa? Jam 5. Oke lah bu, nanti jam 5 saya kesini lagi. Ternyata bapak itu tah lembur, ndak juga ngasih tahu istrinya. Begitu jam 5 saya datang, ternyata bapak belum pulang. Bapaknya belum pulang. Mohon maaf teman-teman, tadi ada tamu. Nah jadi sampai di mana tadi ya? Sampai di itu. Jadi begitu pas tahu-tahu suaminya tidak pulang, akhirnya besok lagi. Terus tuh belum lagi yang namanya terkadang mau ketemu untuk sekali yang ngomong gitu kan, sulit sekali dulu zaman dulu. Nah itu salah satunya juga komunikasi. Terus yang ketiga ekonomi. Kebetulan yang saya jual nih termasuk barang mahal lah ya, motor. Dan pada zaman itu dulu tuh motor tuh udah jadi suatu kayak barang mewah. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang jadi barang kebutuhan utama lah. Karena sekarang transportasi kan sangat diperlukan sekali. Nah dulu zaman itu motor tuh tidak semua orang bisa memiliki. Karena harus minimal punya penghasilan lebih apa segala macam. Dan pada saat waktu itu ekonomi di daerah saya ini sangat terbatas. Ekonominya pun juga masih belum terlalu mapan lah kan.
Rata-rata hanya PNS yang diharapkan, terus pengusaha, pemilik toko atau pemilik usaha, hanya itu yang bisa digali buat untuk jadi konsumen. Jadi tidak bisa menyeluruh. Belum lagi faktor dari orang itu misalnya udah banyak utang, misalnya kan di bank di mana kalau namanya kan. Nah, seperti itu. Terus pada saat waktu itu kita pun ibaratnya benar-benar banyak sekali mendapatkan yang namanya kendala yang sebenarnya pada saat waktu itu kendalanya itu boleh dibilang sulit buat kita pecahkan, karena memang harus kita sendiri yang mencari apa sih kendala ini, harusnya seperti apa, sehingga kita ini bisa menjadi suatu kayak macam memotivasi sendiri, menggali sendiri, mencari titik penyelesaiannya sendiri, apa semuanya sendiri. Dan pada saat waktu itu bukan berarti di tempat saya kerja ini tidak peduli atau tidak memiliki program kerja, tidak. Karena justru kalau misalnya kita mengikuti apa yang mereka ajarkan, malah ribetnya kenapa ya? Nah, dulu kan kita nih di Indonesia nih kan terkadang daerah-daerah di luar Jawa itu kan sangat lambat menerima informasi. Terkadang di Jakarta udah mulai seperti itu, kita belum sama sekali gitu kan. Jadi ketika orang dari luar datang ke daerah kita, dan pada saat waktu itu NSS itu kan pusatnya di Semarang. Di Semarang itu handphone udah familiar, udah boleh dibilang jadi suatu kayak macam ya udah terbiasa lah kan. Nah, seperti itu gambarannya, sehingga ketika teori marketing yang dibawa teman-teman kita dari Jawa, begitu dia mau menerapkan di Singkawang justru timbul masalah. Nah, timbul masalahnya apa? Pertama, tidak sejalan dengan adat budaya yang ada di daerah kita. Sebagai contoh nih, ketika kita melayani konsumen, namanya orang daerah kita ini kan mungkin hampir sama lah dengan daerah lain kan. Dia ini kan seolah-olah sebenarnya kayak raja lah. Ketika dia pengen membeli sesuatu walaupun kredit, terkadang mereka nih selalu merasa uangnya tuh udah dikeluarkan walaupun kredit utang, tapi terasa lebih pengennya dihargai. Ya sebenarnya sih wajar kan, tapi tidak sama dengan mungkin di daerah lain yang orangnya lebih santai atau gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita cara melayani orang terkadang kan banyak tetek bengek kan, banyak standarisasi lah bahasanya. Kalau kayak dari teori marketing di Jawa itu kan kayak misalnya minta database, terus menanyakan sesuatu yang sifatnya pribadi, padahal itu untuk kepentingan syarat atau apa. Kalau di daerah Jawa mungkin udah terbiasa, tapi di daerah kita ini orang malah tersinggung. Contoh nih, misalnya pada saat dia mau beli motor, kita kan ada yang namanya tim survei. Ketika tim survei menanyakan itu dia malah tersinggung. Malah dia merasa kayak kita ini tidak percaya sama dia gitu. Padahal bingung juga kan teman-teman tuh. Bahkan kita pernah mengalami hal-hal yang sangat mengerikan kan, sampai pernah diserang, pernah dihutangin, pernah pernah diintaikan lah, ditungguin gara-gara orang kampung tuh tersinggung, ditanyain masalah penghasilan, masalah jumlah hektar kebun apa, kan wajar kalau namanya kredit, dia tersinggung sehingga marah-marah segala macam. Nah, itu termasuk banyak kendala sekali yang pada saat waktu itu. Belum lagi yang namanya terkadang kita nih ya, penampilan orang kita ini kan sederhana, baik dari rumah, terus baik dari keseharian gitu kan. Padahal kita kadang banyak uang gitu. Sebagai contoh nih, kebanyakan orang Singkawang ini kan, kalau saya lihat kita ini kebanyakan hidup ekonominya berkecukupan, tapi santai. Dari penampilan, dari gaya hidup, dari cara ngobrol, cara ngomongnya itu kan orang-orang kita kan seperti itu. Sehingga ketika teman-teman kita dari luar yang tidak tahu dengan adat budaya itu, ketika dia melakukan cross check, survei atau follow up segala macam, dia serasa tidak yakin dengan orang tersebut. Sehingga kadang kan dia melakukan survei, terus orang kita nih begitu ditanyain kan, kalau misalnya dia merasa di kayak
kayak tidak yakin, malah mereka menyesatkan barang. Misalkan ada pengusaha nih, sering saya ngalamin kayak gitu, ada pengusaha mau beli motor tapi kredit. Datanglah teman saya survei. Begitu teman saya sampai ke rumahnya, nanya-nanya masalah penghasilan apa. Si konsumen saya pengusaha ini tersinggungnya akhirnya dia ngomong itu aneh-aneh. Bapak kerjanya sebenarnya apa? Oh, saya tidak kerja apa, padahal pengusaha besar kan. Maksud dia gurau atau apa istilahnya kayak macam nyindir, akhirnya berdampak kepada si survei ini merasa konsumen tidak kooperatif sehingga ditolak. Ketika dah ditolak, saya banding, ini Pak saya kenal, mana kata si survei, orangnya ditanya begini. Akhirnya mau tidak mau kita ngasih tahu ke orang, akhirnya orang itu pun marah, akhirnya beli cash kadang. Nah, seperti itulah. Banyak sekali dulu zaman saya nyeles di awal-awal itu, kendala-kendala seperti itu banyak sekali. Beda dengan sekarang. Nah, bedanya kalau sekarang baik komunikasi udah gampang, terus baik masalah ekonomi juga orang udah gampang. Terus sekarang sales ini udah banyak, boleh dikatakan banyak diterima oleh masyarakat luas. Komunikasi juga sekarang udah gampang kan, justru media sarana buat untuk kita belajar juga udah sangat gampang. Terus barang seperti motor ini udah jadi bukan suatu kayak barang kemewahan atau istimewa, dan begitu juga cara pelayanan kayak dealer motor sekarang ini kan lebih cenderung kepada mengikuti situasi di tempatan, tidak seperti dulu kaku kan, harus syaratnya seperti ini, menyesuaikan suatu mutlak gitu. Sehingga sekarang kalau dilihat dari cara kerja kita di dunia marketing, tidak hanya di motor lah, saya lihat dimanapun, termasuk sekarang kayak di waralaba kayak Alfamart, Indomaret, kayak di perusahaan-perusahaan apapun, mereka udah menyesuaikan situasi dan kondisi di mana tempat perusahaan itu berada, sehingga si pekerja ini, si salesnya ini lebih leluasa untuk mengembangkan kreativitas seperti kayak cara bagaimana supaya dekat dengan konsumen apa segala macam, itu lebih gampang. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau dulu kita mau ngapa-ngapa pun justru malah dibalikkan. Misalnya ada sistem yang mengharuskan kita seperti ini, kita merasa tidak cocok, kita protes, kita banding. Ketika kita banding, ternyata mereka merasa kita tidak mengikuti aturan itu, sehingga mereka membalikkan. Kalau misalkan kamu melakukan hal yang seperti itu, kamu harus target segini-segini. Nah, kalau kita tidak capai, ya habis kita. Itu ego idealis lah bahasanya. Tapi alhamdulillah setelah generasi terus akhirnya berubah. Nah, itulah gambaran awal, gambaran secara umum. Masih banyak sih gambaran-gambaran yang nanti bakalan saya buatkan kontennya, karena ini juga waktunya juga udah panjang, hampir belasan menit dah. Kalau saya lanjutkan nanti bisa sampai 1 jam. Nanti akan saya buatkan di konten selanjutnya seperti apa gambaran selain itu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah meng-subscribe, yang udah share, dan yang udah like channel saya. Bantu saya untuk meng-subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten pengalaman-pengalaman seperti ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah mendukung saya doakan selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan segala urusan. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.